Halo minasan, kembali lagi di channel Wakawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini melanjutkan part sebelumnya, yaitu Kumo desu ka Nani ka Vol 13 part 3N. Bagi kalian yang belum lihat part sebelumnya, sudah ada di deskripsi atau bisa klik di pojok kanan atas. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Diperlihatkan White yang sedang mengeluh dengan keadaannya saat ini. Terbukti White setelah menjadi dewa, dia bekerja layaknya seperti pekerja yang tak kenal waktu istirahat. White juga mempertanyakan mengenai hukum standar pekerja yang ada di Jepang, tapi dia tidak mendapatkan hal itu. White pernah meminta cuti kepada Ariel, tapi Ariel menolak keinginan White. Di saat meratapi nasibnya, White mulai mengingat anggota pasukan elit 10. Saat ini, White adalah komandan pasukan Raja Iblis nomor 10. Pasukan yang dia pimpin bukan prajurit, atau bisa disebut tidak layak menyandang gelar prajurit. Faktanya, White mengumpulkan mereka semua yang berasal dari iblis, bukan bangsawan, iblis miskin, dan masih banyak lagi. Kecuali Pelmina yang dulunya bangsawan, tapi semenjak kejadian di akademi, dia diusir dari bangsawan. Oleh karena itu, White melatihnya atas permintaan ayahnya. Selama White melatih pasukan nomor 10, iblis yang ikut bersamanya selalu mengeluh karena metode latihannya seperti Ronan yang belajar dari cloningan White atau pikiran paralel White, tapi ini lebih keras dari hal itu. White sering meneleportasi mereka ketika latihan menuju ke tempat monster-monster yang sangat kuat. Alhasil, latihan dari White menghasilkan pasukan elit atau pasukan khusus yang lebih kuat dari semua komandan iblis, kecuali Wrath dan Guli-Guli. White juga mengingat di mana dia sudah membuat cloningannya, tapi dalam bentuk versi laba-laba kecil yang seukuran telapak tangan. Mereka dibuat dengan tujuan menjadi mata-mata. Layar monitor yang berada di ruangan White menampilkan apa yang dilihat oleh laba-laba kecil. Tapi sayangnya, laba-laba kecil tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Oleh sebab itu, White membuat cloningan lagi dalam versi unit combat. Sesuai namanya unit combat, yaitu untuk bertarung. Bentuk dari unit combat sama seperti ketika White belum menjadi Arachne atau manusia setengah laba-laba. Kalau di anime bentuknya saat Kumo berada di kerajaan Keren. Setelah membuat unit combat, White juga membuat komandan dari unit combat, yaitu Ratu Teratek versi palsu. Monster itu yang dikirim oleh White saat melawan Julius. Tapi White membutuhkan banyak energi dalam membuat monster itu. White juga sempat mengingat kejadian saat di Jepang, ketika seseorang berkata kepadanya, "Kau akan sibuk di masa depan." White saat ini menjawab, "Aku sudah lebih sibuk sebelum masa depan." Berkat semua itu, pasukan nomor 10 sudah mengetahui lokasi ras elf yang bersembunyi di seluruh dunia dan membunuh mereka semua. Setelah itu, White mengingat ulah di mana dia mengikut sertakan manusia di bumi dalam permainannya. Sistem yang dibuat oleh Di terbilang kejam, karena mereka semua harus menjalankan sistem yang dibuat oleh Di, khususnya Raja Iblis dan pahlawan. Bahkan pahlawan mendapatkan perlakuan istimewa dari sistem, yaitu gelar penakluk Raja Iblis. Sekuat apapun Raja Iblis di dunia itu, tidak akan bisa menang melawan pahlawan yang didukung secara resmi oleh sistem. Bagaimana bisa? Jika kalian mengetahui inti masalah yang ada pada dunia itu, melalui skill tabu, kalian akan berusaha untuk menyelamatkan dunia. Tapi jika Raja Iblis terlalu kuat untuk dihadapi, maka sistem akan menggunakan banyak energi untuk pahlawan agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Jika Raja Iblis telah mati, maka salah satu skill 7 dosa besar akan menghilang. Itu adalah satu-satunya jalan agar dunia bisa selamat dengan cara mengumpulkan 7 kebajikan dan 7 dosa besar. Tapi dia membuat mereka terlahir di berbeda ras dan membuat mereka saling bermusuhan. Oleh sebab itu, White membunuh Julius dari belakang, agar Julius tidak bertarung langsung dengan Raja Iblis dengan pedang suci pahlawannya. White juga berusaha menghapus gelar pahlawan setelah mengalahkan Julius, tapi usahanya gagal. Kunci dalam menghancurkan sistem yaitu harus mengumpulkan semua makhluk yang memiliki 7 kebajikan dan 7 dosa besar. Mereka semua adalah kunci untuk mengakses masuk ke dalam sistem. Oleh sebab itu, White berfokus pada reinkarnasi yang kemungkinan dia sudah memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Daftar pemilik skill 7 kebajikan dan 7 dosa besar, kalian bisa pause video dan melihatnya.
Setelah mengingat hal itu semua, pasukan iblis mulai berangkat menuju desa elf. Ariel yang berada di dalam kereta bersama White mulai mengeluarkan benang miliknya dan menawarkan White untuk istirahat. Ariel berkata, "Mukamu terlihat jelas. Kau pasti lelah, silakan beristirahat." White terkejut melihat hal itu dan tidak bisa menolak perintah dari Ariel. Maka dari itu, White akhirnya mendapatkan hak khusus dari hukum standar pekerja, yaitu istirahat. Di dalam kereta, Ariel teringat saat bersama orang yang memiliki 7 dosa besar, yaitu malas, pada generasi pertama. Pada saat itu, Ariel adalah orang terlemah di antara kelompoknya. Ariel juga sangat bersyukur bisa bertemu dengan White, Sophia, Mera, dan Urat yang ingin membantunya dalam menyelamatkan dunia. Singkat cerita, White telah bangun. Kemudian White pergi menuju dimensi sistem. Di sana sudah ada cloningan White yang dibuat khusus untuk mempelajari sistem dan merusak sistem. White melihat seseorang terikat yang sebagian dari tubuhnya sudah menghilang, yaitu Sariel. Sariel terikat oleh sihir. Setiap sihir ada 14 lubang, yaitu kunci untuk membuka sistem tersebut. 14 ini dari 7 kebajikan dan 7 dosa besar. Saat ini White memegang 7 kunci. Jadi setiap orang yang mendapatkan 7 kebajikan dan 7 dosa besar akan menghasilkan kunci. Jika kunci ini dipakai ke dalam sistem, maka secara perlahan jiwa mereka akan terhisap. Dan saat ini White sedang berusaha merusak sistem dengan memasukkan 7 kunci yang dia dapat. Kemudian sisanya dilakukan oleh cloningan White yang berperan sebagai kunci palsu. Ketika White mengaktifkan itu semua, tiba-tiba pusat sihir berkumpul pada Sariel. Pusat sihir itu adalah sistem pertahanan, karena ada kunci palsu dalam membuka sistem. Pusat sihir itu mulai membentuk 12 sosok makhluk aneh yang sepenuhnya hitam. Mereka menyerang White dengan kecepatan super cepat, melewati kecepatan yang dimiliki Ariel. White sangat ketakutan melihat fakta itu, tapi White berhasil menghindari semua serangan itu karena makhluk itu hanya bergerak lurus. Salah satu dari makhluk itu mulai mengeluarkan seutas benang sutra yang mirip dengan Ariel dan White. White dengan sombongnya berkata, "Hah, akan kuajarkan bagaimana cara menggunakan benang." White juga mengeluarkan benang miliknya dan menyerang balik, tapi serangan mereka seimbang. White sangat terkejut dengan hal itu. Ternyata ada master lain dalam menggunakan benang selain dirinya. Salah satu dari mereka menyerang White dengan kecepatan tinggi. White yang menyadari hal itu mulai melarikan diri menggunakan teleportasi jarak pendek. Tapi makhluk itu sangat cepat. Tiba-tiba makhluk itu berada di hadapan White saat setelah teleportasi. White melihat hal itu mulai panik dan melancarkan sihir hitam. Tapi makhluk itu berubah menjadi kabut dan mulai berbentuk kembali setelah sihir White telah dilancarkan. White yang melihat hal itu mulai panik dan mereka semua langsung menyerang ke arah White secara bersamaan. White mulai mengaktifkan pertahanan khusus yang berbentuk kubus. Di dalam, White mengambil nafas dan berkata, "Makhluk itu terlalu kuat. Jika kekuatanku saat ini dikonversikan ke dalam sistem, itu hanya mencapai 50.000 sampai 60.000. Itu tidak sebanding dengan Ariel. Terlebih lagi, mereka bisa memojokkanku seperti ini. Aku juga baru tahu 3 dari 9 mempunyai kekuatan cepat, benang, dan berubah menjadi kabut. Sedangkan sisanya 9 belum tahu kekuatan mereka." Setelah beberapa saat, White mulai teleportasi jauh dari mereka. White melihat 2 sosok yang aneh. Lebih tepatnya, inti dari 9 sosok lainnya. Makhluk hitam itu langsung menyerang White, tapi White mengeluarkan pertahanan dimensi yang membuat makhluk itu lemas. Akibat serangannya terpantulkan. Tapi seketika salah satu dari 2 sosok itu mulai menyembuhkan makhluk itu. 2 sosok ini adalah si perintah makhluk hitam dan si penyembuh. White yang mengetahui hal itu memutuskan menyerang si penyembuh dengan sihir hitam miliknya. Tapi sihir hitam White diblok oleh salah satu makhluk hitam, yaitu si perisai. Kemudian White menyerang si penyuruh dengan kemampuan membelah dimensi. Si penyuruh tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian. Tapi salah satu makhluk hitam berbentuk lebih besar datang menghampiri si penyuruh, dan seketika si penyuruh pulih kembali. Itu adalah si pembangkit. White yang melihat hal itu berkata, "Wah, bukannya itu curang. Itu sama saja skill Yamada, yaitu belas kasih. Apakah pertahanan sistem mempunyai hal semacam itu? Jika itu benar, berarti dia ingin menunjukkan kepadaku betapa sulitnya jika melawannya." Setelah menyadari hal itu, faktanya 9 dari mereka yaitu cepat, sutra atau benang, kabut, pemanggil, perintah, penyembuh, kebangkitan, perisai, dan pesona telah menggagalkan upaya White dalam menghancurkan sistem.
Bagaimana bisa setiap White membunuh dari mereka selalu dibangkitkan? Ketika White menyerang si pembangkit, si perisai dan si pesona melindunginya. Kemudian si perintah menyuruh yang lainnya menyerang White. Secara teori, White terjebak di sebuah pertempuran tiada akhir. Sebenarnya White mampu mengalahkan mereka sekaligus dengan kekuatan penghancur miliknya. Tapi mengingat dia bertarung di dalam sistem dan ada Zariel di sana, itulah yang membuat White bingung bagaimana cara mengalahkan mereka semua tanpa harus melibatkan Zariel. Dikarenakan White belum menemukan cara agar bisa menang, White hanya bisa memakai pertahanan dimensi miliknya dan kemudian menonton Sun DKK yang sedang berhadapan dengan monster di labirin besar Arrow. Faktanya, pertempuran White dengan makhluk hitam itu sudah berlangsung beberapa hari. White berharap mereka kehabisan MP dan SP, tapi sayangnya mereka didukung oleh sistem dan itu membuat energi terus berkurang. White berkata, "Aku tidak boleh seperti ini terus. Energi yang sudah dikumpulkan akan habis oleh mereka. Aku harus mencari jalan lain untuk bisa mengalahkan mereka." White memiliki beberapa opsi, yaitu menghancurkan musuh dalam sekali serang. Jelas itu bukan pilihan. Menambah kekuatan sihirnya itu merupakan pilihan. Tapi jika sihir semakin kuat, maka Zariel yang berada di belakang si pembangkit akan terkena dampak dan mungkin dunia akan hancur. Itu menjadi bukan pilihan. Dan opsi ketiga adalah memanggil cloningan unit combat. Tapi White ragu. Jika dia memanggil unit combat, apakah musuh juga akan memanggil bala bantuan yang setara dengan kekuatan 12 makhluk hitam itu? White dari kejauhan mulai ragu dan melihat jalan buntu. Tiba-tiba si cepat menyerang White. White sedikit terlambat dan akan terkena serangan itu. Tapi tiba-tiba senjata misterius muncul di tangan White. Ya, senjata itu adalah sabit milik White. Seketika si cepat menghilang dari hadapannya, yaitu menjadi abu akibat efek senjata sabit milik White. White yang menyadari hal itu mulai menghampiri si kabut yang mencoba melarikan diri setelah melihat si cepat menjadi abu. Tapi naas, si kabut menjadi korban selanjutnya. Kemudian si benang menjadi korban selanjutnya. Si multi-talent mencoba menyerang White, tapi si multi-talent menjadi korban keganasan senjata sabit milik White. Singkat cerita, White mengalahkan makhluk itu, tapi hanya tersisa satu yang dianggap sebagai pemimpin. Sosok hitam itu mengeluarkan energi cahaya yang begitu besar dan mulai melemparkannya kepada White. White yang tahu jika dia menghindar maka sistem akan hancur dan Zariel juga akan terkena dampaknya. White memutuskan menahan cahaya besar itu menggunakan sabit miliknya. Serangan mereka berdua saling bertabrakan dan cukup lama. Akhirnya cahaya itu mulai menghilang, tapi White mulai merasa lelah dan makhluk itu menghilang dengan sendirinya setelah melancarkan energi yang sangat besar. Akhirnya pertempuran panjang dimenangkan oleh White. White membuka matanya lalu menghampiri Zariel. White sempat curiga ketika dia mencoba menghapus gelar pahlawan, tapi di saat White berhadapan dengan makhluk hitam, tiba-tiba gelar pahlawan sudah berada di tangan Sun. Terlebih lagi sebelumnya, gelar pahlawan dan Raja Iblis selalu diwariskan dengan waktu yang terbilang lama, tapi Sun tidak melalui proses itu semua. Hanya ada dua tersangka yaitu Di dan Dewi di hadapan mataku ini, tapi Di tidak mungkin. Dia saat ini sedang bersama Dewi pelayan. Berarti hanya dia pelakunya, kata White. Kemudian White menghentikan pukulannya sebelum tiba di wajah Zariel. Setelah mengingat pengorbanan Ariel yang begitu lama dan menyakitkan demi menyelamatkannya, tapi dia malah membuat Ariel melewati jalan yang begitu sulit, yaitu berhadapan dengan Sun, sang pahlawan, yang secara fakta Ariel tidak akan menang. White yang sudah tidak mood lagi dalam mencoba merusak sistem, akhirnya meninggalkan tempat itu. Sangat seru sih di vol ini, terutama White terpojok melawan makhluk hitam. Sebenarnya White pernah mencoba melawan makhluk itu, tapi saat itu adalah kloningannya. Tapi pada kali ini, White datang dengan tubuh aslinya dan berhasil menang. Video ini menutup vol 13. Di vol 14, pertempuran Ariel melawan Potimas. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di komentar. Jaminasan, bye-bye.